Cukup untuk malam ini.
Belum ada perubahan. Menurut tabib, sebenarnya apa penyakit Gusti Prabu? Dalam keadaan seperti ini, kita harus lebih waspada. Sakit seorang raja bisa menimbulkan gonjang-ganjing sebuah negara. Awasi setiap gerakan yang muncul dari raja-raja daerah, terutama Daha dan Wengker. Hei, siapa kau? Arya Ganding. Kesehatan Gusti Prabu semakin memburuk. Ada baiknya Betara memberitahu putranda, Girindrawardana Dyahwijaya Kusuma, untuk bersiap-siap. Dari Kutaraja, kami juga akan mempersiapkan diri. Wijaya Kusuma akan segera kuberitahu, Supa. Mulai sekarang, usahakan jangan ada orang luar masuk ke Jinggan Ganggadara. Terutama saudagar-saudagar Islam dan orang dari kota Raja Majapahit. Iya, saya sudah menempatkan penjaga di seluruh jalan masuk desa, Gusti Betara. Saya melihat Arya Ganding sekarang sedang menuju ke rumah Gusti. Mohon ampun, Gusti Betara. Hamba mohon pamit. Ada sesuatu yang sangat penting. Iya. Saya sudah menceritakan semuanya kepada ibu. Dan beliau ingin sekali bertemu dengan calon menantunya. Saya jadi malu, Kang Gading. Gadis desa seperti saya pasti akan jadi cemoohan putri-putri cantik dan priagung Majapahit. Sekar, siapa yang berani mencemooh gadis secantik kamu? Mereka bahkan akan terpana melihat keanggunanmu. Jangan terus-terusan memuji, Kakang. Nanti saya mangkak loh.
Apa kabar Paman Kebo Peteng? Kelihatannya Paman sibuk sekali. Itu bukan urusanmu. Sekar, Bopo mau bicara. Bopo? Maafkan Bopo ya Kakang. Sikap Bopo akhir-akhir ini menjadi aneh. Tidak apa-apa, Sekar. Mungkin Bopomu sedang ada persoalan. Sebaiknya saya pulang saja. Sekar Langit! Sekar! Iya, Bopo. Kakang, maafkan Bopo ya. Ya. Kapan-kapan saya pasti kemari lagi. Saya pergi dulu ya. Iya, hati-hati ya, Kang. Aku tidak suka anak Tumenggung Dadu itu kemari lagi. Apa maksud Bopo? Selama ini Bopo tidak apa-apa. Mulai sekarang tidak boleh. Kalau kamu tidak mau kuusir dari rumah ini, kamu harus patuh. Mengerti? Hei, sini. Hajar dia. Tapi ingat, jangan sampai terbunuh. Baik. Kisana. Wah, ngetan. Orang Majapahit memang kurang ajar. Maaf Kisana. Saya tidak sengaja. Tiba-tiba Kisana muncul di jalan. Cukup, hentikan. Saya kan sudah minta maaf. Turun kau monyet Majapahit. Lawan Wong Jinggan. Datangkan seluruh kekuatan negerimu. Aku tidak takut. Masih mau lagi? Lepaskan aku, Kisana. Ampun, lepaskan. Hentikan, hentikan. Ada apa ini? Maaf. Wedus gembel. Lagi-lagi kamu Darim, bikin ulah. Dasar tukang mabok, bikin malu orang Jinggan. Maaf Tuan Arya Gading. Pemuda itu memang selalu bikin ulah. Ya. Di Kota Raja, orang yang bikin onar, hukumannya cukup berat di sana. Di sini juga begitu, Tuan. Kejadian ini akan saya laporkan kepada Tuan Gangadara. Ya. Bangsat. Astagfirullahalazim. Sangat aneh kalau desa seperti Jinggan berani menentang Majapahit. Tidak perlu heran, Jimbun. Tidak aneh kalau kita melihat sudah semakin melemahnya kekuatan Majapahit. Sang Prabu mulai kurang mendapat dukungan dari raja-raja kecil di daerah kekuasaannya. Mungkin mereka tidak puas dengan pemerintahan yang semakin melemah dan kurang berwibawa. Mungkin juga
Karena Sang Prabu mulai dekat dengan kita, termasuk pemberian tanah Bintara kepadamu. Dan rupanya, berita tentang Sang Prabu yang sedang kering sudah tercium kemana-mana. Pengamatan Kanjeng Sunan Ampel mungkin benar. Untuk negeri-negeri bawahan sebesar Kahuripan, Wengker atau Daha. Tapi Jinggan, dia hanya sebuah desa. Meski cukup besar dan langsung berada dalam kekuasaan Kedaton Majapahit. Bagaimana mungkin mereka berani membuat ulah? Dinda Sunan Kalijaga pasti tahu masalah ini. Maaf, kalau pengamatan saya keliru. Kecurigaan Sunan Kudus ada benarnya. Pasti ada sesuatu yang terjadi di Jinggan. Dan menurut hemat saya, telah terjadi ketegangan antara Brekeling Wijayakarna dengan Sang Prabu. Ada keinginan dari keturunan Prabu Dyah-Kartawijaya dari selir itu untuk merebut kekuasaan Sang Prabu. Karena mereka ini merasa lebih berhak atas tahta Majapahit yang sedang dikuasai oleh pamannya sendiri. Dan keinginan itu semakin membara ketika terdengar berita bahwa Sang Prabu sedang sakit keras. Tetapi kenapa harus memilih Jinggan? Di sini masalahnya. Awas, kirap! Berita apa yang kamu dapat? Sangat penting, Kinalah. Para Sunan itu mencurigai Bre Ikeling mau menyerang Kutaraja Majapahit. Mereka berusaha mengalihkan perhatian kita, Bondan. Musuh yang paling berbahaya adalah orang-orang Islam dari pesisir lor itu. Tapi semua cerita para Sunan itu seperti masuk akal, Guru. Kamu jangan mudah terpengaruh, Bondan. Awas, murid-murid Sunan Ampel itu datang, Bondan. Bondan, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Sebenarnya, saya hampir saja bisa menangkapnya. Tapi, dia berhasil menipu saya dengan berpura-pura menyerah. Waktu saya lengah, kakinya berhasil menjejak dada saya. Mereka memilih Jinggan karena dekat dengan Kutaraja. Sehingga memudahkan untuk mendapat berita dari telik sandi mereka. Itu jauh lebih cepat daripada mereka berada di Keling. Dan saya mendengar Girindra Wardana Wijayakarana punya hubungan dengan Sri Brahma Raja Ganggadara, penguasa yang berpengaruh di Jinggan. Artinya Girindra Wardana mau menjadikan desa kecil itu untuk menyusun kekuatan. Itu pendapat saya, Kanda Sunan Giri. Mungkin ada pendapat yang lain. Masuk akal? Iya, masuk akal. Dan ternyata mereka pun punya hubungan dengan Empu Supagati yang sudah lama mempersiapkan makar di Majapahit. Itu sebabnya kenapa mereka menjadikan Jinggan sebagai daerah tertutup. Hei, berhenti! Minggir kalian, kami mau menghadap. Balik, balik! Siapapun tidak boleh melintasi desa Jinggan. Tahukah kalian, kami utusan Adipati Surabaya membawa upeti untuk Sang Prabu. Tidak ada urusan.
Kalian harus cari jalan lain. Tidak bisa. Kami harus masuk. Kami harus menyerahkan upeti pada Gusti Prabu. Iya, betul. Kalian tidak bisa mempertanggungjawabkan upeti ini. Ayo, jalan. Hajar mereka! Bawa upetinya ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Orang-orang Keling tidak mau gerak-gerik mereka di Jinggan akan tercium. Apa yang mereka lakukan sangat menyulitkan kita, Sunan Wudung. Mereka melarang saudagar muslim dari Gresik maupun Surapringga melintas Jinggan, baik yang mau ke kota raja maupun yang dari sana. Seharusnya rakyat Jinggan berterima kasih atas kedatangan saudagar kita. Mereka bisa menjual hasil panen mereka dan bisa membeli kain cita, merjan, dan juga wewangian yang dibawa para saudagar itu. Sekarang bagaimana sebaiknya sikap kita? Kanjeng Sunan Ampel yang lebih tahu. Sementara lebih baik kita mengambil jarak dari persoalan mereka. Maaf Ayahanda Sunan, apa tidak sebaiknya kita membela Majapahit kalau terjadi sesuatu? Selama ini Gusti Prabu sangat baik kepada kita. Beliau memberi keleluasaan kepada kita, bahkan dalam berdakwah, sampai masuk ke dalam lingkungan kedaton. Betul anakku, tapi kita masih belum memiliki kekuatan. Ibarat anak. Kita masih belajar berjalan. Sangat berbahaya kalau kita ikut menceburkan diri ke dalam kancah perseteruan yang cukup besar. Kita bisa sedikit meringankan beban Majapahit. Saya kenal baik dengan Empu Supagati. Beliau dulu pernah berniat ingin masuk Islam. Tapi sampai sekarang belum ketemu saya lagi. Insya Allah, saya akan berusaha untuk mempengaruhinya, untuk tidak membantu Keling. Sebaiknya tanah perdikan pemberian Sang Prabu kepadamu di Gelagahwangi segera dibangun. Dirikan masjid, karena tempat yang paling baik untuk bermusyawarah dan merencanakan sesuatu adalah masjid. Sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad, lebih dulu beliau mendirikan masjid waktu hijrah ke Madinah. Kami sudah membuka perkampungan Ayahanda. Insya Allah, saran Ayahanda akan segera kami laksanakan. Saya sudah merundingkannya dengan keluarga dan beberapa pengikut yang akan menemani kami. Kelihatannya banyak orang luar yang berkeliaran di desa kita, Sekar. Mau apa ya mereka? Dari logat bicaranya, sepertinya mereka orang Kulon. Kalau bukan dari Daha, pasti dari Keling. Semuanya menjadi serba aneh di sini ya, Luh. Iya. Bopo siang malam hampir tidak pernah ada di rumah. Ayo. Apa kamu tidak curiga kalau kekasih anakmu itu mata-mata Majapahit? Saya yakin bukan, Kakang.
Tapi memang akan sangat berbahaya kalau dia sampai mencium gerakan kita. Karena dia cucu rakyat Raga Campana. Gila, kenapa masih kau biarkan dia berkeliaran di Jinggan? Saya sudah berpikir untuk menghabisi dia. Kalau berani datang lagi ke rumah saya. Jangan mengotori tanganmu dengan darah. Sekar Langit tidak akan memaafkanmu. Kalau sampai kau lakukan itu, dia akan dendam kepadamu. Sewa pembunuh bayaran. Lakukan di luar desa. Supaya orang Majapahit tidak akan mencurigai kita. Dari mana kamu? Menaruh sesaji di perempatan. Cepat pulang. Jangan keluyuran. Iya. Selain saya mengintip sendiri, saya juga dapat berita langsung dari tabib yang mengobati Sang Prabu. Tidak ada kemungkinan sembuh. Saatnya sudah semakin dekat. Kita harus secepatnya menyerbu Kedaton. Sesudah Raja Tua itu meninggal. Bagaimana persiapanmu, Empu Supah? Sangat siap. Tegasnya, Gusti mau merebut tahta Majapahit dari Paman Gusti Betara sendiri. Tidak. Aku bukan sekedar ingin merebut tahta. Aku ingin melihat Majapahit bersimpuh di bawah Duli Keling. Di bawah kakimu, Wijaya Kusuma. Kalian harus membangun terah baru. Wangsa Girindra Wardana. Apa perlu Ayahanda Batara? Bukankah Ayah masih termasuk Trah Rajasa? Ayah juga masih putra Eyang Prabu Kertawijaya. Benar. Tapi selama ini aku tidak pernah dianggap. Karena aku terlahir dari seorang selir. Penguasa Majapahit selalu menganggap kecil para Batara. Terutama pada ayah kalian. Di mata Sang Prabu, Bre Ikling tidak lebih dari orang gunung yang hina. Kalianlah yang harus menjadikan gunung itu memuntahkan lahar. Dan menyiram seluruh Kedaton Wilwatikta sampai rata dengan tanah. Adi Ganggadara dan Kebu Petang. Ini kedua putraku. Dia penggantiku sebagai Batara Ikeling. Girindra Wardana Dyah Wijaya Kusuma. Dan ini adiknya, Dyah Rana Wijaya. Saya sudah mendengar sikap Paman Ganggadara kepada Ayahanda Wijaya Karana. Sebagai Brekeling, saya tidak akan melupakan jasa baik Paman. Terima kasih, Gusti. Nah, kita sudah boleh memulai pekerjaan suci ini. Patiwahan bisa membicarakannya dengan Adi Ganggadara dan Kebo Peteng. Persiapan pembuatan gubuk-gubuk untuk menampung prajurit-prajurit Keling yang akan dikirim kemari. Baik, Gusti. Hamba akan bicara lebih mendalam dengan Kakang Brahma Raja Ganggadara. Ya. Awas! Ya! Yeah!
Cukup. Sampai di sini. Maaf. Kalian tidak apa-apa? Tidak. Kamu sudah memberitahu dia? Sekar, kamu itu bagaimana toh? Harusnya kamu segera kirim surat. Jangan sampai Kakang Arya Gading mengalami hal yang buruk. Tapi saya ingin bertemu dengan dia, Lu. Saya takut tidak bisa bertemu dia lagi selamanya. Bopo tidak ada di rumah. Kamu bisa bikin janji dengan dia. Mau ketemu di mana? Yang penting jangan di rumah ini. Di mana, Lu? Di mana saja. Begini. Di selatan desa sana ada candi tua. Kalau tidak salah, candi itu bernama Candi Tedunan. Tedunan? Kalian berdua bisa bertemu di sana. Ternyata kamu pintar juga ya, Lu. Itulah gunanya sahabat. Sudah, pergi sana. Bikinlah surat cepat. Tapi kamu tunggu di sini. Iya. Kur, sini. Cepat. Ada apa nih, Sekar? Bawa surat ini ke Majapahit. Sampaikan pada Gusti Arya Gading. Tahu rumahnya kan? Kamu pernah diajak Kakang Arya kan? Tapi saya takut, nih. Nanti dimarahi Gusti Bekel. Uang kudanya juga belum dimandikan semua. Nanti aku yang ngomong sama Bopo, ya. Tapi kalau nanti Gusti Bekel marah bagaimana? Tenang saja, aku yang akan membela kamu. Sekarang cepat kamu pergi. Dan ini bekal buat di jalan. Ayo cepat. Ayo. Berhenti! Cikur, mau kemana pagi-pagi begini? Disuruh Nini Sekar ke Kutaraja. Mau ngantar ini. Boleh saya lihat? Lo ya jangan toh. Namanya surat kan rahasia pribadi. Kalau sampean baca, yang ngirim kan jadi malu. Oh, kamu mau dituduh sebagai mata-mata? Iya. Gusti Brahma Raja Gangadara telah melarang siapapun keluar dari desa Jinggan. Kamu tahu apa hukuman untuk seorang mata-mata? Sumpah saya bukan mata-mata. Sampean seperti baru kenal saya saja. Setiap sampean ke rumah Gusti Bekel, yang merawat kuda sampean kan saya. Makanya, kalau kau masih ingin melihat matahari terbit besok pagi, berikan surat itu padaku. Setelah itu, kau boleh melanjutkan perjalanan. Ingat, jangan sampai ada yang tahu kalau aku telah membaca surat itu. Ngerti? Ya ngerti toh. Pokoknya rahasia. Sekarang saya boleh pergi?
Ya. Sekar! Sekar langit! Sekar! Mana Sekar? Anak itu sekarang semakin liar. Maaf Gusti, Sekar Langit sedang mencuci dengan teman-temannya di kali. Kamu harus menasihati dia, Langsep. Bilang, jangan keluyuran tanpa seizinku. Ngerti? Iya Gusti. Sudah, sudah. Ada apa Gusti? Hubungi Prabaswara. Lakukan rencana itu. Baik Gusti. Kalau Kakang bersedia, besok datanglah ke Candi Tedunan yang ada di selatan desa. Banyak yang ingin saya sampaikan kepada Kakang. Sekian dulu Kakang, dari kekasihmu, Sekar Langit. Bilang sama Sekar, besok saya pasti datang. Baik, Gusti. Hati-hati. Gusti? Ya? Oh, iya ya. Ini untuk membeli rumput kuda. Dan sisanya buat kamu. Wah, mestinya ndak usah, Gusti. Wong ini sudah jadi tugas saya. Terima kasih, Gusti. Sabar, Prabasara, sabar. Aku disuruh Ki Bekel ke Bopeteng. Mau apa? Ke Bopeteng menginginkan bantuanmu untuk membunuh seseorang. Kau tahu, mau dibayar berapa? Berapapun akan dibayar oleh Ki Bekel.